untuk SDM ini memang Putari langsung fokuskan ke SDM kesehatan gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu fungsi manajemen SDM itu sendiri untuk apa, kemudian prosesnya bagaimana. Nah, kalau kita ketahui dari eh, sebagai pendahuluan berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28H ini hasil amandemen bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau setiap warga negara berhak, artinya pemerintah itu wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Nah, karena kita merupakan salah satu SDM di pelayanan kesehatan, maka ini saya jadikan dasar sebagai pendahuluan. Kemudian Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009 bahwa kesehatan merupakan suatu investasi untuk membangun sumber daya manusia yang lebih produktif secara sosial dan ekonomis. Karena apa? Kalau orang sakit, gitu ya, orang sakit bahkan pernah ada celetukan yang ngomong sakit itu membuat orang menjadi miskin, gitu ya. Karena apa? Kalau dia tidak memiliki tabungan untuk kedaruratan sakit atau tidak memiliki jaminan kesehatan, itu tentu akan sangat menguras harta yang dimiliki. Sehingga eh, karena sakit orang menjadi miskin, tidak bisa berproduksi secara sosial dan ekonomis. Dan rumah sakit sendiri sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Begitu pula dengan klinik, gitu ya. Klinik sama dengan rumah sakit, hanya cakupannya lebih sempit. Nah, yang jadi permasalahan SDM kesehatan itu kekurangan atau kelangkaan gitu ya. Di beberapa daerah masih kekurangan SDM. Ya, kalau Putari baca, yang fisioterapi juga kayak gitu masih jauh dari perbandingan yang ideal antara jumlah penduduk dengan tenaga fisioterapi. Belum lagi distribusi yang masih tidak merata. Mungkin di Pulau Jawa sudah surplus, tapi di luar Jawa masih banyak yang belum terpenuhi. Nah, ini yang menjadi tanda tanya sebenarnya apa sih daya tarik apa di pulau luar Jawa yang bisa ditingkatkan sehingga banyak SDM yang mau ditaruh di sana. Padahal iming-imingnya sudah besar loh ini. Tenaga kesehatan yang mau ditempatkan di luar Jawa di daerah yang TTT itu tertinggal, terjauh. Nah, itu insentifnya sebenarnya sangat besar, tapi ternyata banyak yang kurang tertarik gitu ya, lebih memilih di Pulau Jawa yang sudah berdesak-desakan, jumlahnya SDM sudah banyak. Belum lagi manajemen sumber dayanya di institusi kesehatan belum dilakukan dengan baik, mulai dari rekrutmennya gitu ya, kemudian retrenmennya atau nanti penghentian atau PHK atau pensiun. Nah, Biro SDM sendiri atau Biro Personalia belum dianggap dan belum ditempatkan orang-orang yang ahli di bidangnya gitu ya, belum dianggap sebagai bidang yang strategis dalam organisasi gitu. Karena apa, orang-orang yang mengelola belum ahli, paling tugasnya SDM hanya ngurusi kenaikan pangkat dan sebagainya, padahal mestinya SDM itu bisa bisa memberikan masukan kepada pihak manajemen untuk pengembangan perusahaan gitu. Jadi bukan hanya ngurusi kenaikan pangkat, kapan cuti melahirkan, cuti tahunan, tidak hanya itu gitu ya. Sebenarnya harusnya bisa memberikan masukan-masukan terkait pengembangan organisasi. Dan kapasitas SDM kita yang perlu ditingkatkan, baik melalui pendidikan formal gitu ya, dengan adanya pelatihan-pelatihan gitu ya. Kalau sekarang kan ada apa namanya yang di launching Presiden Jokowi, diklat prakerja itu loh. Tapi apa bedanya sudah dilakukan pelatihan-pelatihan kalau lapangan pekerjaan juga masih kurang gitu ya. Sebenarnya harusnya sinergi ketika dibuka latihan-latihan balai latihan kerja, tapi juga harus ditambah lapangan kerjanya karena yang sudah mengikuti pelatihan nanti nggak akan tersalur kalau lapangan pekerjaannya juga tidak dibuka. Nah, belum lagi daya saing SDM kita yang perlu ditingkatkan, mampukah SDM kita bersaing
di era globalisasi, ya. Padahal sudah banyak tenaga kesehatan asing yang akan masuk ke Indonesia. Jangan sampai kita menjadi penonton di negeri sendiri, gitu ya. Jangan jadi objek, tapi jadilah pelaku di negeri sendiri. Masa yang menjadi pelaku orang yang dari luar, kita sendiri jadi objek. Nah, itu yang permasalahan-permasalahan SDM yang perlu diketahui. Kemudian lagi, fasilitas kesehatan itu merupakan organisasi yang padat karya, padat profesi, padat teknologi, dan padat masalah. Misalnya saja di rumah sakit atau di klinik. Dokter ada, profesi dokter. Akuntan ada, gitu ya. Kemudian arsitek, insinyurnya ada, gitu ya. Ada teknik sipilnya, gitu ya. Kemudian farmasi ada, fisioterapis ada, banyak profesi yang ada di situ. Ya. Kita juga menggunakan banyak peralatan yang merupakan teknologi-teknologi canggih. Ya. Nah, adanya banyak profesi, banyak teknologi, mungkin sangat dimungkinkan terjadinya gesekan antar sesama profesi. Adanya gesekan tentang kegaptekan penggunaan teknologi sehingga fasilitas kesehatannya dianggap ada masalah. Ya. Kalau orang bedanya dengan hotel, ya, paskes sama hotel, kalau orang datang ke klinik atau datang ke rumah sakit, itu pasien maupun keluarganya itu sudah membawa beban ya, terhadap masalah kesehatan yang ditanggung keluarga tersebut. Beda kalau ke hotel, orang datang senang-senang gitu ya, kayaknya hampir nggak ada deh orang datang ke hotel wajahnya kok murung, sedih gitu ya. Kayaknya nggak ada. Beda dengan orang yang datang ke fasilitas kesehatan. Ya. Sehingga pelayanan yang dibutuhkannya pun juga berbeda. Sama-sama menjual jasa loh ini. Tapi ternyata berbeda. Hotel melayani orang senang-senang, sedangkan fasilitas kesehatan melayani orang yang dengan segala permasalahan kesehatannya. Kalau salah satu anggota keluarganya itu sedang sakit, tentu dalam satu keluarga itu juga bersedih ikut menanggung sakitnya seolah-olah. Makanya emosinya menjadi lebih sensitif. Beda kita kalau ngomong keras dikit dibilangnya petugas kesehatannya galak. Nah, sampai tahun 2016 itu tercatat 8.965 fisioterapis di Indonesia. Itu tahun 2016. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk, 1 dibanding 28.000 sekian. Nah, kalau idealnya kan masih, ini terlalu banyak, ini 1 banding 28.000. Jadi, peluang tenaga fisioterapis untuk mendapatkan lapangan pekerjaan itu sebenarnya masih tinggi. Gitu ya. Jadi, Anda nggak usah khawatir. Gitu ya. Insya Allah nggak ada kok yang lulusan fisioterapi itu setelah lulus nganggur. Itu nggak ada. Mau buka usaha sendiri, menjadi fisiopreneur, oke. Mau bekerja di institusi rumah sakit, oke. Di klinik juga oke. Nah, berdasarkan data kementerian, nah ini ya kalau rumah sakit gitu ya, di Indonesia sebanyak 2.813. Itu pada akhir 18 jumlah rumah sakit gitu ya. Baik khusus maupun umum. Ini data tahun 2019 di Kemenkes. Rumah sakit masih sebanyak ini, sedangkan puskesmas masih sebanyak ini. Sehingga peluang usaha Anda semua ini masih sangat tinggi. Anda mau nambah jumlah kliniknya? Oke, enggak apa-apa. Ini grafiknya untuk jumlah rumah sakit yang terbanyak masih di Jawa Timur, disusul Jawa Barat, Jawa Tengah. Kemudian ini untuk puskesmasnya yang terbanyak masih di Jawa Barat, kemudian disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah. Memang masih terbesar, masih didominasi di Pulau Jawa. Ini sama ya tadi. Nah, oke, dari latar belakang itulah kita akan masuk ke materi manajemen. Sebenarnya manajemen itu apa? Manajemen itu kayak seni atau prinsip yang berkaitan tentang pengorganisasian, bagaimana sih cara mengorganisasi suatu perusahaan, gitu ya.
mulai dari menyusun perencanaan, membangun organisasi atau pengorganisasiannya, kemudian pergerakannya, serta pengendalian dan pengawasan. Manajemen itu. Jadi mulai dari merencanakan. Tadi merencanakan itu sudah masuk dalam langkah dalam manajemen. Ya, kemudian mengorganisasi, kemudian pergerakan, pengendalian dan pengawasan. Sedangkan SDM sendiri orang yang bekerja atau sebagai motor penggerak suatu perusahaan atau aset perusahaan yang itu harus diperhitungkan dan dikembangkan baik hard skill maupun soft skill-nya. Jadi hard skill dan soft skill ini saling melengkapi. Orang yang cerdas, pandai, terampil, tapi kalau soft skill-nya bagus, kayaknya nanti mencari pekerjaan juga sulit. Mungkin bekerja di satu institusi, sebentar kemudian pindah ke institusi lain. Karena apa? Biasanya lingkungan akan sulit menerima kalau orang yang soft skill-nya rendah. Orangnya santun banget, soft skill-nya bagus, tapi hard skill-nya kurang. Nah, mungkin juga akan bolak-balik kena peringatan dari perusahaan karena dianggap nggak mampu. Gitu ya. Keterampilannya rendah, kemampuan untuk menghubungkan antara kasus dengan teori rendah. Tapi orangnya bagus banget, ramah, gitu ya. Kemudian kepatuhannya tinggi, tapi harus didukung dengan hard skill yang bagus juga. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan manajemen sumber daya, ya terus tadi kan manajemen kan seni ya. Jadi ini ilmu dan seni dalam merencanakan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengevaluasian. Pengevaluasian itu sama dengan pengendalian tadi atas sumber daya manusia pada saat pengadaan SDM, pengembangan, pengkompensasian, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Yang mana itu tujuannya untuk apa? Untuk organisasi, sesuai dengan keinginan karyawan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu manajemen sumber daya manusia. Nah, berkaitan dengan sumber daya manusia, kita perlu tahu dulu bentuk-bentuk klinik gitu ya. Klinik itu ada klinik rawat jalan, kalau klinik rawat inap, kemudian ada one day care itu datang, kemudian tindakan langsung pulang, tidak ada inapnya. Ada home care, ada klinik 24 jam. Klinik 24 jam atau 7 hari. Klinik 24 jam ini tidak, maksudnya bukan klinik rawat inap. Bukanya 24 jam, tetapi ini tidak melayani rawat inap. Kemudian berdasarkan layanannya ada klinik pratama, klinik utama. Kalau klinik pratama itu ada layanan baik umum maupun khusus. Ya. Kalau klinik utama itu yang spesialis, misalnya klinik ibu dan anak, itu klinik utama. Ya. Kayak klinik yang punyanya Muhammadiyah yang di AMC itu RSGM. Nah, tuh, oh tapi itu rumah sakit ya. Klinik YAP, misalnya klinik mata YAP itu ada yang di Simanjuntak itu, nah, khusus mata. Ya. Ada klinik gigi, nah, kumpulan dari dokter-dokter gigi, kemudian membentuk klinik. Itu klinik utama. Ya. Jadi pelayanan spesialis. Mungkin tidak hanya satu spesialis, tapi beberapa. Beberapa dokter spesialis bergabung untuk klinik namanya klinik. Kemudian fungsi manajemen. Fungsi manajemen tadi mulai dari analisis jabatan, perencanaan SDM-nya, rekrutmennya, seleksi dan penempatan, pendidikan pelatihan, gitu ya. Penilaian kerja. Nah, nanti kalau punya SDM harus dinilai secara periodik kinerjanya SDM. Gitu ya. Ini kinerjanya bagus, berarti nanti layak untuk promosi. Nah, misalnya kayak gitu. Ini kok kinerjanya jelek, sudah diperingatkan berkali-kali, oh mungkin perlu demosi. Ya. Pengembangan karir, kesejahteraan, dan keselamatan kerja, ya, termasuk pemutusan hubungan kerja. Nah,
Sedangkan SDM kesehatan atau tenaga kesehatan sendiri itu yang tadi Bu Tari sampaikan banyak profesi tadi, gitu ya. Berbagai profesi ada. Ada dokter, dokter spesialis, fisioterapis, perawat, bidan, laboran, ahli gizi, ahli farmasi, apoteker, asisten apoteker, dan lain sebagainya. Masih banyak itu yang Bu Tari tuliskan di sini hanya sebagian. Makanya disebut padat karya tadi, padat karya, padat profesi itu ya. Nah, untuk perekrutan, untuk proses SDM itu ada beberapa langkah proses SDM. Ada perencanaan. Dari perencanaan nanti apa sih SDM yang direncanakan, kemudian menentukan proses rekrutmennya. Proses rekrutmen, kemudian ada seleksi. Seleksi, kemudian ketika sudah masuk ada sosialisasi atau kalau kita sebut apa orientasi gitu ya. Pegawai baru itu kan dilakukan orientasi, sosialisasi. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan. Ini SDM yang sudah bekerja itu kan perlu update ilmu. Ya, jangan sampai sudah bekerja 20 tahun belum pernah ikut pelatihan. Wah, ilmunya masih ilmu jadul nanti ya. Kemudian ada penilaian prestasi, kemudian ada promosi, transfer, demosi, dan PHK. Nah, perencanaan apa saja yang ada di perencanaan di sini? Disesuaikan dulu jenis rumah sakitnya apa, atau kalau kliniknya apa. Rumah sakit umum dan khusus tentu SDM-nya yang dibutuhkan berbeda. Kalau rumah sakit umum nanti lebih banyak dokter umumnya. Paling nanti dokter spesialisnya kalau rumah sakit tipe D kan hanya 4 spesialis besar. Kemudian kalau klinik ini mau rawat jalan, mau rawat inap, atau klinik utama atau klinik pratama. Kemudian juga dilihat tipe rumah sakitnya, rumah sakit A, B, C, D, tentu kebutuhan SDM-nya juga Nah, proses perencanaan SDM. Kita cek dulu. Untuk perencanaan SDM ini ada beberapa langkah. Langkah pertama kita cek dulu persediaan SDM saat ini. Saat ini itu bagaimana sih kondisi atau gambaran SDM-nya kita itu, ya. Kemudian kebutuhan SDM yang akan datang. Nah, langkah kedua ini perencanaan sumber daya manusia yang menganalisis kebutuhan tenaga kerja yang akan datang. Mungkin saja di tahun depan ada pengurangan SDM atau mungkin tahun depan banyak yang pensiun. Itu kan harus diperkirakan kebutuhan SDM yang akan datang. Oh, ini dipromosikan sehingga yang menduduki jabatan yang sebelumnya siapa. Kemudian memperkirakan permintaan SDM. Nah, itu ya. Diperkirakan SDM yang masa mendatang itu apa yang dibutuhkan. Oh, mungkin yang kualifikasinya ini, ya, lulusan apa, masa kerjanya berapa lama, dibutuhkan sertifikat pendamping apa. Itu biasanya SDM akan membuat permintaan-permintaan itu bagian personaliannya. Ya. Kemudian strategi dan implementasi pencarian SDM. Ya. Strategi ini dibuat untuk mengatasi atau membuat solusi-solusi terhadap kekurangan atau permasalahan yang ada di SDM. Berikutnya adalah proses rekrutmennya. Ya, harus diidentifikasi dulu jabatan apa yang kosong, jumlahnya berapa yang dibutuhkan. Nah, sebelumnya mencari informasi dulu dengan analisis jabatan. Kira-kira, oh jabatan besok bagian pemasaran yang dibutuhkan. Nah, dibuat anjapnya dulu analisis jabatan. Kita butuh SDM, itu kira-kira yang lulusan apa. Nah, kualifikasinya. Kira-kira yang menguasai, kalau pemasaran ya mestinya harus menguasai beberapa bahasa. Jangan sampai bahasa Inggris saja nggak ngerti bagaimana kita mau bekerja sama dengan perusahaan asing. Kalau nanti bahasa Inggris saja nggak ngerti. Harus punya pengalaman apa tidak. Nah, ini harus dilakukan analisis jabatan. Kemudian kandidat itu harus dicari. Nah, kita besok prosesnya mau kerjasama dengan penyedia
jasa apa namanya penyedia jasa SDM atau apa ya istilahnya, ada biro-biro itu, atau kita mau membuat pengumuman secara terbuka. Kemudian metode rekrutmennya yang tepat, mau pakai apa tadi, yang terbuka atau tertutup, ya. Kemudian setelah itu dipanggil, apakah ini memenuhi persyaratan apa tidak. Kemudian ada menyaring atau menyeleksi. Nah, nanti kan biasanya ada tes tulis, ada tes psikologi, ada tes wawancara. Nah, kalau sudah oke, membuat penawaran kerja. Gitu ya. Penawaran kerja nanti dikasihkan dulu nanti pekerjaannya apa saja, kewajiban-kewajiban, hak-haknya. Nah, itu biasanya ditulis semua. Nah, kalau sudah oke, penawaran kerja baru mulai kerja. Untuk proses rekrutmennya. Dasarnya apa? Nah, itu tadi membuat job analisis, jabatan apa yang dibutuhkan, kualifikasinya seperti apa, persyaratannya lulusan apa, butuh masa kerja apa tidak, butuh sertifikat pendamping atau tidak. Nanti baru digolongkan, ini nanti jabatannya mau digolongkan jabatannya. Apakah ini menjadi staf, apakah manajer, ya, apakah mau ditarik ke pimpinan, misalnya di direksi, dasarnya itu. Metodenya terbuka dan tertutup. Nah, metode rekrutmen terbuka itu artinya dipublikasikan. Nah, melalui iklan, media cetak, mungkin kalau sekarang melalui media sosial, gitu ya. Karena harapannya apa? Ingin mendapatkan SDM dengan kualifikasi yang dibutuhkan, dengan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan, sehingga dengan secara diumumkan secara terbuka, maka akan banyak peminat yang akan mendaftar. Sehingga pihak manajemen akan lebih leluasa dalam melakukan seleksi. Nah, akhirnya mendapatkan SDM yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Tapi ada kekurangannya di sini. Waktunya jadi lama. Mungkin biaya yang dikeluarkan juga menjadi lebih banyak. Tidak hemat gitu ya. Karena kan kita publikasi besar-besaran. Ketika yang melamar banyak, kita harus melakukan seleksinya juga mungkin butuh waktu berhari-hari. Butuh SDM yang melakukan seleksi juga lebih banyak. Proses-proses seleksinya ini memakan waktu. Karena apa? Yang melamar banyak. Dan karena ini dipublikasikan, mungkin perusahaan itu akan menambah jejaringnya. Oh, jadi kerjasama dengan relasi-relasinya akan semakin banyak, gitu ya. Itu kelebihannya, gitu ya. Ketika tertutup itu biasanya hanya diinformasikan kepada karyawan-karyawan atau orang-orang tertentu saja. Kita butuh tenaga pemasaran loh, kalau punya saudara atau teman yang lulusan sosial bagian pemasaran, kita bisa suruh lamar ke sini. Karena itu tidak dipublikasikan, sehingga kadang-kadang yang melamar seadanya. Dan kadang-kadang kita tidak mendapatkan kualifikasi SDM yang sebenarnya kita harapkan. Nah, biasanya ini juga dilakukan hanya sekedar, misalnya hanya untuk menggantikan orang yang sedang cuti melahirkan. Nah, cuti melahirkan kan biasanya 3 bulan. Hanya sementara gitu ya. Karena apa? Karena proses seleksinya juga seadanya. Yang melamar juga nggak banyak, tapi lebih hemat. Lebih hemat, waktunya bisa singkat. Berbeda dengan yang terbuka, mungkin waktunya butuh waktu yang banyak, seleksinya aja banyak, lama. Ya, yang dikeluarkan juga lebih banyak daripada yang terbuka. Nah, kita kalau membahas tentang proses rekrutmen, kita keterkaitannya dengan Al-Quran itu pada surat Al-Qasas 26. Ya. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil adalah untuk bekerja adalah orang-orang yang kuat dan dapat dipercaya. Nah, ini maksudnya kan, artinya kan orang-orang yang kita seleksi, nah, itu kan yang terbaik dan mudah dipercaya. Karena tadi ada hard skill, ada soft skill. Jadi yang memberikan penghargaan itu berdasarkan tingginya kualitas jasa, ya. Oke, kita lanjutkan seleksi. Seleksi
Rumah sakit itu kan menjual jasa. Jasa itu tidak terlihat atau intangible, tapi bisa dirasakan. Apa sih sebenarnya jasa? Oh, ketika saya di rumah sakit akan mendapatkan pelayanan, nggak kelihatan barangnya, tapi bisa dirasakan. Ketika orang puas, orang tidak puas, itu bisa merasakan, walaupun bentuknya tidak ada. Dan hampir pasti itu langsung diberikan oleh karyawan. Langsung hubungannya dengan human-nya, bukan alat atau mesin. Sehingga kompetensi, sikap, perilaku, karakter ini akan mempengaruhi dari jasa yang diberikan. Oleh karena itu, ini harus diperhatikan dalam penerimaan SDS. Tadi yang kita sampaikan, hard skill dan soft skill. Jangan hanya pinter di teorinya, tapi orangnya sombong, galak, judes. Nanti itu akan mempengaruhi pelayanan yang ada. Kemudian sosialisasi dan orientasi. Nah, ketika SDM itu sudah diterima, sudah diterima, itu perlu disosialisasikan. Apa sih visi misi perusahaan ini, aturan-aturan yang ada, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Karena dengan program sosialisasi ini akan meningkatkan kepercayaan diri pada karyawan baru. Ya, dia kan sudah disosialisasikan bagaimana perusahaan ketika memulai kerja itu sudah nggak nol putul. Ini perusahaan apa sih sebenarnya, tugas saya di sini itu apa? Nah, ya, karena dengan sosialisasi dan orientasi ini, jadi tahu nanti job desk-nya apa, kewajiban dia itu apa visi misi yang ada di perusahaan sehingga ikut mendukung untuk mencapainya. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Nah, tadi Bu tadi di awal sudah menyampaikan, jangan sampai bekerja 20 tahun belum pernah diajak seminar sekalipun belum pernah. Ilmunya masih ilmu zaman dulu waktu dia kuliah. Ya. Bu Tari lulus bidan tahun 2000. Lulus bidan tahun 2000, tahun 98 sampai 2000. Itu teori yang Bu Tari dapatkan dengan saat itu sudah jauh berbeda. Apalagi waktu Bu Tari lulus bidan D1 itu tahun 93. Tahun 1993, Anda belum lahir ya. Itu dulu kalau bayi lahir tidak menangis, ya, tepuk-tepuk pantatnya, kakinya diangkat, kepalanya di bawah dijungkitkan tepuk-tepuk pantat. Nah, zaman dulu ya, itu memang tindakan yang dilakukan ketika ada bayi lahir tidak menangis. Ternyata apa? Kalau sekarang setelah diteliti, itu ternyata bahaya banget. Ketika bayi dijungkitkan, kakinya di atas, kepalanya di bawah, ditepuk-tepuk biar nangis, itu ternyata banyak komplikasi yang terjadi. Bahkan salah satunya perdarahan otak, ya, menyebabkan kondisinya lebih buruk. Nah, itu nggak boleh. Oke, terus kemudian waktu dari kerja itu sudah nggak dilakukan. Kemudian ada lagi teori kalau bayi lahir tidak menangis, diciprati alkohol. Alkohol itu kan dingin ya, kalau kita nyentuh alkohol itu kan dingin. Harapannya dengan perbedaan suhu yang drastis, bayi menangis. Ternyata dampaknya apa? Bayi baru lahir yang diberikan alkohol, diciprat-ciprat alkohol, itu mengalami hipotermi. Kondisinya menjadi sangat tidak baik, karena dari hipotermi itu akan memperparah kondisi asfiksianya. Itu. Makanya pelatihan dan pengembangan perlu direncanakan, menyesuaikan dengan updating ilmu yang saat. Ilmu itu nggak ada yang salah, benar pada masanya, benar pada masanya. Tetapi ketika ada penelitian akan ditemukan ilmu-ilmu baru yang akan mengoreksi teori-teori yang lama. Sehingga sangat diperlukan ini, jangan sampai bekerja 20 tahun nggak pernah diajak seminar, nggak pernah diajak pelatihan. Nah, nanti ilmunya malah jadi ilmu yang sesat. Ya. Dasarnya dasar dulu 20 tahun ya lalu. Nah, nih, ketika diklat, gitu, pegawai baru, kemudian diorientasi, ada pendidikan dan pelatihan. Nah, ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaannya. Jangan sampai lulusan apa, pelatihannya apa, penempatannya di mana, nah itu tidak sesuai. Ini harusnya imbang. Ya.
pegawai baru, misalnya di poliklinik butuh tenaga fisioterapis berapa, lah sesuai dengan kebutuhan yang ada di sini. Diklatnya juga sesuai dengan kebutuhan yang ada di sini, sehingga imbang, ya. Manfaat diklat atau pelatihan pengembangan, ya. Menutup gap cakapan dan kemampuan karyawan sesuai dengan permintaan jabatan. Ya. Tuntutan masyarakat meningkat, kemajuan teknologi, banyak alat-alat yang teknologinya yang tinggi, itu harus dilakukan pelatihan dan pengembangan SDM. Jangan sampai alat-alat yang baru SDM-nya nggak bisa mengoperasionalkan. Tuntutan masyarakat tinggi, kita tahunya masih ilmu 20 tahun yang lalu, nggak bisa. Nah, program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan. Kemudian penilaian. Nah, pegawai itu jangan sampai sejak masuk sampai pensiun gajinya tetap. Gajinya ya segitu itu. Harus ada penilaian sehingga ada penghargaan bagi nanti pekerja yang rajin sama enggak. Karena kalau enggak dan semangatnya akan turun semua. Rajin sama enggak ada bedanya. Sekolah pinter sama enggak ada bedanya. Makanya diperlukan penilaian yang memberikan tanggung jawab sesuai dengan apa yang harus dikerjakan oleh pegawai tersebut, ya. Nanti dari penilaian itu bisa ditentukan apakah ini perlu mendapatkan imbalan, apakah ini perlu dipromosikan atau tidak. Ya. Ini tujuannya mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi. Nah, dari penilaian kinerja karyawan itu kan tahu, oh, organisasi kan punya tujuan, oh, visinya itu ingin menjadi klinik fisioterapi yang diminati oleh masyarakat di kabupaten ini. Nah, kita nilai pekerjanya. SDM-nya dinilai apakah sudah mampu membawa visi klinik yang sudah ditentukan, kemudian menyediakan sarana pembelajaran pegawai, biar yang rajin itu tetap rajin, yang nggak rajin menjadi ketularan rajin. Karena apa? Dari penilaian itu kan ada kompensasinya. Ya. Oh, yang rajin ini nggak pernah telat, insentif kehadirannya menjadi lebih tinggi. Oh, ini yang sering telat, insentif kehadirannya rendah. Nah, nanti kan terus termotivasi, ya, sehingga memperbaiki kinerja berikutnya. Kemudian memberikan pertimbangan sistematik untuk pembuatan keputusan. Nah, tadi apakah ini perlu dipromosikan, oh ini perlu dirotasi, dipindah, kayak ini sudah mengalami kejenuhan di unit ini, perlu dipindah ke unit lain. Memotivasi pegawai dan menciptakan akuntabilitas publik. Jadi publik itu semakin percaya dengan layanan yang kita berikan. Nah, dari penilaian ada reward, ada punishment. Jadi reward mungkin adanya kenaikan gaji, tambahan tunjangan, ya. Yang non finansial ada penghargaan. Ya. Kemudian punishment-nya mungkin yang ringan ada teguran, baik lisan atau tertulis, gitu ya. Kemudian kalau yang sedang ada penundaan gajinya, yang berat mungkin bisa diberhentikan atau di PHK. Nah, tujuan reward apa? Untuk orang-orang yang memiliki kualifikasi, bergabung dalam organisasi. Oh, di sana itu penghargaannya tinggi loh. Saya itu kayaknya mempunyai kualifikasi yang diharapkan di perusahaan itu. Sehingga kan bergabung. Ya. Tapi kalau dengar-dengar perusahaan itu orangnya rajin nggak rajin sama kok, nggak ada orang lain yang akan bergabung. Nah, apa yang diharapkan di perusahaan itu? Nggak ada. Tapi kalau begitu ada penghargaan, itu orang lain akan bergabung. Terus mempertahankan karyawan akan terus bekerja. Jadi nggak ada karyawan keluar masuk 3 bulan bekerja, kemudian keluar datang karyawan baru. Nah, isinya kan orang belajar terus. Nggak ada yang kompeten di situ karena orang baru kan masih orientasi terus. Kemudian mendorong karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Kata dia. Senang ada penghargaan. Faktor yang mempengaruhi kinerja, personal, pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, motivasi, komitmen yang dimiliki setiap individu. Kalau individunya sudah nggak komit terhadap tujuan perusahaan, ya bagaimana yang SDM itu bisa mencapai tujuan perusahaan yang telah disepakati.
Kemudian faktor kepemimpinan, kualitas dan memberikan pelayanan, memberikan dorongan, ya, yang diberikan oleh manajer, ya, atau tim leadernya. Karena pimpinan itu kan jadi panutan. Kalau pimpinannya aja datangnya telat-telat terus, gimana anak buahnya? Ya. Oh, pimpinannya rajin, disiplin, ya. Ngomong ke anak buah, kalau ada yang salah gak dimarah-marahin, salah diunek-unek di depan orang banyak. Nah, itu kan berarti bukan jadi contoh, ya. Kalau memang butuh teguran secara lisan, mungkin dipanggil secara khusus. Jangan sampai dimaki-maki, dibodoh-bodohi di depan orang lain. Kemudian faktor tim meliputi dukungan, semangat yang diberikan ke tim, karena kan yang namanya kita bekerja, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan, itu perlu kerja tim. Kalau di dalam tim itu sudah nggak kompak, sudah ada konflik, itu nanti semangat bekerjanya juga menjadi lebih rendah, sehingga produktivitas juga akan rendah. Kemudian yang keempat, sistem yang meliputi, ya, sistem yang ada yang berlaku di rumah sakit atau di klinik itu bagaimana? Budayanya bagaimana di situ? Oh, sistemnya ternyata di sini tuh kalau ada orang salah itu dilaporkan, malah dipanggil secara dikta. Harusnya jangan sampai ada budaya saling menyalahkan. Kalau terjadi kegagalan suatu tindakan, kita cek sistemnya dulu yang mana yang salah, apa ini yang harus diperbaiki, jangan sampai ke depan terulang kesalahan yang sama. Bukan menyalahkan individunya, tapi harus memperbaiki sistemnya. Ya. Selanjutnya transfer, promosi atau demosi, kemudian PHK dan pensiun. Nah, rumah sakit atau klinik itu jangan sampai menimbulkan kesan habis manis sepah dibuang. Hendaknya pegawai-pegawai yang sudah waktunya pensiun itu dipersiapkan sebaik-baiknya. Ya. Jangan sampai tua masih mudanya berproduksi atau produktif, tuanya sudah nggak produktif, tapi udah nggak ada aktivitas lain, menjadi orang yang nggak berguna, nggak punya jaminan, kasihan. Jadi orang-orang yang sudah pensiun itu kita bekali mungkin pelatihan-pelatihan. Kalau zaman bekerja kan memberikan pelayanan di rumah sakit atau di klinik, ketika sudah pensiun mungkin bisa mengabdikan tenaganya untuk pelaksanaan home care. Secara usia masih produktif kalau umur 56 tahun. Mungkin bisa membantu proses home care. Jadi harus disiapkan untuk nanti purna karyanya itu mau seperti apa. Untuk transfer atau rotasi, kemudian ada promosi atau demosi, disebabkan karena beberapa kondisi perusahaan. Misalnya perusahaan ada pengurangan karyawan, ya, sehingga ada beberapa bagian yang harus dijadikan satu atau membuka unit baru sehingga ada beberapa karyawan yang dipindahkan atau ditransfer ke unit lain. Nah, mungkin kalau beberapa waktu yang lalu kan kayak bank itu kan ada dilakukan merger. Nah, itu kan tentu akan berpengaruh terhadap SDM. Oke, itu tadi yang dapat Bu Tari sampaikan terkait dengan manajemen SDM. Sebelum kita gabung ke Lensa, mungkin ada yang mau diklarifikasi. Kita ada kuis, gitu ya. Silahkan nanti diklik kuisnya. Tadi udah buat kuis kelas B, yang mana ada pembatasan waktu mengerjakan, gitu ya. Terus nanti juga ada di forum diskusi, ada hal-hal yang perlu didiskusikan, monggo nanti dicek dulu kuis dan forum diskusinya. Kira-kira sebelum pindah ke lensa, ada klarifikasi. Yang jelas kuisnya Bu Tari buka sampai jam 21. Nanti kalau sampai jam 21 ada yang belum mengakses, berarti akan ketinggalan kuisnya. Kuisnya ini bobotnya 5% penilaian kuis. Ada yang mau diklarifikasi?
Cukup jelas semua? Kalau jelas silakan bergabung di Lensa. Ada diskusi yang harus didiskusikan di Lensa, gitu ya. Nanti setelah Anda KPM selesai hari ini bisa mengakses kuisnya. Begitu? Cukup? Ini jangan-jangan Bu Tari ditinggal sendirian ini. Bu. Oh iya, ada temennya ternyata. Oke, kalau cukup Bu Tari akhiri untuk forum Zoom-nya, gitu ya. Bu Tari akhiri untuk forum Zoom, nanti kita lanjut ke Lensa. Gitu? Ya, Ibu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Dari izin live ya. Ya, Ya, Bu. Ibu. Oke.